Segudang mimpi, itulah yang dibawa Ijaz Ahmad dari Pakistan ketika datang ke Amerika pada tahun 1988. Saat itu Ijaz berusia 26 tahun dan bergelar insinyur lulusan sebuah universitas di Pakistan. Di Memphis, Tennessee, Ijaz melanjutkan studi dengan mengambil gelar master. Sambil kuliah, dia bekerja serabutan. Pria itu memang dikenal ulet dan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Tak perlu waktu lama, di tahun yang sama, Ijaz Ahmad bertemu Bonnie, seorang wanita berusia 22 tahun. Meski beda agama, keduanya jatuh cinta. Cinta mereka kilat dan berlanjut ke jenjang pernikahan pada musim gugur di tahun itu juga. Setahun kemudian pada 1989, Jordan anak mereka lahir. Ijaz memanggilnya dengan nama kesayangan Tariq. Sekilas kehidupan keluarga kecil itu tampak bahagia. Tapi perlahan pertanyaan krusial muncul. Seberapa jauh cinta beda agama bisa bertahan? Tentu ada pasangan yang sukses menjalaninya, tapi tak sedikit pula yang gagal, termasuk pasangan Ijaz dan Bonnie. Dalam hati kecil, Ijaz merindukan pasangan seiman. Masalahnya, dia tidak menegaskan hal itu sejak awal sebelum menikahi Bonnie. Ijaz berharap pernikahan bisa mengubah keimanan Bonnie yang beragama Kristen, tapi kenyataannya tidak. Bonnie tetap teguh dengan keyakinannya meski telah jadi istri seorang Muslim. Wanita itu menolak masuk Islam. Tak dapat dielakkan lagi, pernikahan Ijaz dan Bonnie bubar. Mereka sempat kembali bersatu dan menikah sebelum akhirnya bercerai untuk kedua kali. Saat itu sang anak Jordan masih balita. Meski bercerai, hubungan Ijaz dan Bonnie serta ibu mertuanya tidak terganggu. Mereka seperti saudara. Bonnie dan Ijaz tetap menjadi orang tua yang baik bagi sang anak Jordan. Setelah bercerai, Bonnie dan Jordan pindah ke rumah Ernestine, ibu Bonnie. Sedangkan Ijaz tinggal seorang diri di rumahnya. Dia menyibukkan diri dengan usaha jual beli rumah dan mobil. Pria itu membeli rumah dan mobil tua, lalu memperbaikinya dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Usaha Ijaz berkembang. Di usia ke-40 dia memiliki beberapa properti yang disewakan. Meski single, hidupnya berjalan normal. Dia memiliki banyak teman, dekat dengan anaknya, dekat dengan mantan istrinya, juga mantan mertuanya. Tidak terasa kurang lebih 10 tahun sudah Ijaz single. Di tahun 2002, karyawannya mengenalkannya pada seorang wanita muda berambut pirang. Namanya Leah Joy Ward, usianya 26 tahun. Leah mengaku dirinya janda dengan 2 anak. Hidupnya susah, suaminya kejam. Dia menceraikan Leah, mengambil hak asuh anak dan mengusir Leah dari rumah hingga dirinya luntang-lantung. Ijaz iba. Awalnya dia menawarkan Leah untuk tinggal gratis di salah satu rumah sewaannya. Tapi lingkungan rumah itu agak rawan sehingga Leah takut tinggal sendirian di sana. Akhirnya Ijaz menawarkan wanita itu tinggal di rumahnya. Sedangkan Ijaz rela untuk sementara menumpang di rumah temannya. Tentu saja Leah menerima tawaran itu. Sejak saat itulah keduanya semakin dekat karena Ijaz sering mampir. Mereka mengobrol, dinner bareng, berbagi cita-cita. Leah ingin melanjutkan studi untuk menjadi perawat. Baru sebulan berkenalan, hubungan Ijaz dan Leah sudah serius. Cinta kilat. Keduanya menikah siri pada 4 Oktober 2002 di sebuah masjid di Memphis. Ijaz bahagia sebab Leah mengikuti keyakinannya. Wanita itu bersedia mengenakan hijab pada acara-acara tertentu. Dia juga kerap membantu kegiatan sosial yang dilakukan komunitas Islam di Memphis. Ketika Ijaz mengenalkan Jordan anaknya pada Leah, semuanya berlangsung mulus. Namun ketika pria itu mengenalkan Leah kepada mantan istrinya dan mertuanya, masalah timbul. Leah tidak suka, dia bersikap tidak peduli pada Ernestine, mantan mertua Ijaz. Lalu ketika Ijaz mengajaknya ke rumah mantan istrinya Bonnie untuk berkenalan, Leah menolak turun dari mobil hingga akhirnya Bonnie yang menghampirinya di mobil. Ketika Bonnie mengulurkan tangan untuk bersalaman, Leah menyambutnya. Tapi entah apa maksudnya, dia menggores telapak tangan Bonnie dengan kukunya. Hal itu bikin Bonnie merinding. Instingnya mengatakan ada yang tidak beres pada wanita berambut pirang itu. Aku harus waspada padanya. Begitu Bonnie mewanti-wanti dirinya sendiri. Leah terang-terangan menunjukkan dirinya tidak suka Bonnie. Suatu hari ketika Jordan menginap di rumah ayahnya, Bonnie menelpon untuk menanyakan kabar anak itu. Namun Leah yang menerima telepon menjawab dengan ketus dan segera menutup telepon.
Leah menegaskan pada Ijaz dia tidak suka suaminya berhubungan dengan mantan istri dan mertuanya, tapi Ijaz mengatakan dia akan tetap membina hubungan baik dengan mantan istri dan mertuanya, semuanya demi anaknya Jordan. Leah pencemburu. Hal itu membuat Ijaz gusar. Setiap saat istrinya selalu ingin tahu di mana dia berada, dengan siapa dia bicara, dengan siapa dia pergi. Pernah suatu saat Leah melabrak Ijaz yang sedang makan malam dengan kolega di sebuah restoran. Di depan seluruh pengunjung restoran, Leah marah-marah dan menuduh Ijaz berselingkuh. Bukan main malunya Ijaz. Pada hari Thanksgiving bulan November 2002, Ijaz dan Leah merayakannya bersama anak-anaknya. Leah juga mengundang Larry, mantan suaminya. Ijaz sebenarnya tidak terlalu suka dengan Larry karena dia ingat sikap kejam Larry dulu pada Leah. Sewaktu Ijaz menanyakan hal itu kepada Larry, Larry malah tersenyum dan mengatakan, "Dia yang kejam, bukan aku." Yang paling aneh saat perayaan Thanksgiving itu, seorang anak Leah mendekati Ijaz dan berkata, "Mengapa kau menikahi ibuku? Ibuku kan masih nikah dengan ayahku." Mendengar hal itu, Ijaz sempat tertegun, namun dia segera melupakannya karena menganggap hal itu cuma ucapan usil anak-anak. Memasuki Februari 2003, baru 5 bulan menikah, tapi penampilan Ijaz berubah drastis. Bukannya makin segar setelah menikah, sebaliknya dia bertambah loyo, rambutnya berantakan, wajahnya murung dan letih. Pakaiannya kusut, tidak pernah disetrika. Hampir setiap hari Ijaz dan Leah bertengkar. Sikap Leah tidak bisa ditebak. Dia pernah mengambil uang dari rekening bank mereka sebesar $1.000 dan dengan tenang mengatakan dia memakainya untuk membeli hadiah bagi anak-anak. Puncak pertengkaran terjadi ketika suatu hari Ijaz menerima sepucuk surat panggilan dari pengadilan. Surat itu ditujukan kepada istrinya Leah. Betapa terkejutnya Ijaz. Ternyata Leah adalah napi yang terjerat kasus jual beli narkoba. Saat itu dia dalam status bebas bersyarat namun melanggar aturan wajib lapor sehingga mendapat surat panggilan menghadap pengadilan. Cukup sudah, pikir Ijaz. Dia tidak bisa lagi mempercayai istrinya. Fantasi pernikahan bahagia buyar sudah. Dia ingin cerai. Ijaz menyampaikan kedok Leah kepada mantan istri dan mertuanya. Bonnie si mantan semakin penasaran dengan sosok si rambut pirang. Diam-diam suatu hari, dia mengintai wanita itu. Saat itu Ijaz tidak ada dan Leah keluar di malam hari dengan pakaian minim dan seksi untuk menemui seorang pria. Bonnie terkejut, sebab selama ini kalau tidak memakai hijab, Leah pasti memakai pakaian tertutup di depan suaminya. "Permainan apa ini?" tanya Bonnie. Dia merasa Leah penuh tipu muslihat. Dia adalah wanita berbahaya. Bonnie tidak menyampaikan penemuannya itu kepada Ijaz. Dia khawatir Ijaz semakin gusar, tapi dia menekankan pada mantannya itu agar segera meninggalkan Leah dan pindah menumpang sementara ke rumah teman. Bonnie takut wanita itu bisa melakukan apa saja pada Ijaz. Sejak awal bertemu Leah, Ijaz tidak pernah mencari tahu latar belakangnya, dan Leah suka itu. Sebab dia punya latar belakang kelam yang ingin ditutupinya rapat-rapat. Leah penderita bipolar. Dia masih berstatus istri orang. Dia juga pernah terlibat jual beli narkoba dan dipenjara karena hal itu. Sekeluar dari penjara dengan status bebas bersyarat, hidup Leah luntang-lantung. Dan saat itulah dia bertemu Ijaz Ahmad. Leah tahu sebagai wanita dirinya cukup menarik dengan rambut pirangnya. Terlebih Leah pandai tampil sebagai wanita malang yang butuh simpati dan perlindungan pria. Bukankah ada pria-pria yang suka dengan wanita seperti itu? Pria-pria yang suka tampil sebagai pahlawan, menyelamatkan sang damsel in distress alias wanita yang berada dalam bahaya. Leah pun mengarang cerita sedih. "Suamiku Larry kejam, dia menceraikanku, mengambil anakku dan mengusirku dari rumah." Ijaz tersentuh mendengar kisah wanita berambut pirang itu. Dia menawarkan tempat tinggal gratis bagi Leah. Hubungan mereka bertambah serius. Untuk menaklukkan hati Ijaz, Leah mengatakan bersedia masuk Islam. Ijaz bahagia, akhirnya menemukan wanita yang bersedia mengikuti keyakinannya. Mereka pun menikah siri. Hal yang sangat menguntungkan Leah, sebab seandainya Ijaz menikahinya secara hukum resmi, maka kedok Leah yang masih berstatus istri orang akan terbongkar. Leah pandai mengambil hati Ijaz.
Wanita itu patuh dan mengenakan hijab setiap datang ke masjid, juga mengenakan pakaian tertutup dan sopan setiap bersama Ijaz. Tapi di belakang Ijaz, peduli apa? Dia berpakaian suka-suka, minim dan seksi, bahkan keluar malam bersama pria lain saat suaminya tidak ada di rumah. Ijaz adalah tiket bagi Lia untuk hidup senang. Kini Lia bisa tinggal di rumah yang nyaman dan tidak kekurangan uang. Meski demikian, dia harus berhati-hati agar Ijaz tidak mengetahui dirinya yang sebenarnya. Semuanya nyaris berjalan mulus hingga surat panggilan pengadilan itu datang dan Ijaz mengetahuinya. Akibatnya, kedok Lia mulai terbongkar. Ijaz marah besar, merasa dibohongi dan minta cerai. Kacau. Jika mereka bercerai, Lia akan kehilangan semuanya. Dia tidak punya rumah, tidak punya uang. Lia harus bertindak. Tak seorang pun boleh mencampakkannya. Dia pun menyiapkan sepucuk senpi dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Di suatu hari di awal April 2003, sekitar pukul 2.30 siang di kamar tidur, Lia mendor Ijaz 2 kali tepat di dada. Selesai sudah. Kini Lia bebas berbuat sesukanya. Tapi pertama yang harus dilakukannya adalah pindah dari rumah itu untuk menghilangkan jejak. Lagi pula lalat semakin banyak berterbangan, belatung di mana-mana. Lia mendatangi tetangga dan menawarkan perabotannya untuk dijual. Beberapa minggu kemudian pada 28 April, Lia menyewa truk pindahan dan mengosongkan rumah, serta membawa semua barang-barang yang tersisa ke sebuah gudang sewaan. Dan sebelum pindah tentu saja, Lia telah menyembunyikan Ijaz di suatu tempat. Sejak awal April, Jordan gelisah. Mengapa ayahnya tidak pernah menelponnya? Biasanya sang ayah tidak pernah absen menghubunginya, mengajaknya mengobrol dan melakukan berbagai aktivitas. Ketika Jordan mencoba menelpon ayahnya di rumah, Lia yang menjawab, "Ayahmu sedang sibuk urusan bisnis di luar kota," begitu kata Lia. Baiklah, Jordan mengerti. Tentu tak lama lagi ayahnya akan pulang dan segera menelponnya. Tapi berhari-hari ditunggu, Ijaz tidak menelpon juga. Kini Bonnie, ibu Jordan, ikut cemas. Ketika Bonnie mencoba menelpon Ijaz di rumahnya, Lia yang menjawab, "Kemana perginya Ijaz, bukan urusanmu," bentaknya lalu membanting telepon. Jordan masih sabar menunggu beberapa lama, lalu dia kembali menelpon. Kali ini Lia mengatakan Ijaz pulang ke Pakistan dan akan tinggal lama di sana. Jordan dan Bonnie langsung tahu Lia bohong. Ijaz bukan orang seperti itu yang mendadak pergi tanpa pemberitahuan. Kemanapun pergi dia pasti pamit pada anak kesayangannya Jordan. Akhirnya pada 30 April 2003, Jordan dan ibunya Bonnie mendatangi rumah sang ayah. Dari balik jendela mereka melihat seisi rumah kosong melompong. Tidak ada satupun perabotan yang tersisa. Kemana Ijaz? Kemana Lia? Yang paling aneh, Jordan dan Bonnie melihat banyak lalat berterbangan dan hinggap di kaca jendela. Keduanya akhirnya pulang dengan penuh tanda tanya. Keesokan harinya, Jordan dan neneknya Ernestine kembali ke rumah itu. Mereka kembali mengintip lewat jendela dan melihat rumah yang kosong dan lalat yang berterbangan hinggap di jendela. Mereka memutuskan memeriksa ke belakang rumah. Di sana ada sebuah gudang. Ketika mendekat, mereka mencium bau menyengat. Dan ketika pintu gudang dibuka, tampak pemandangan mengerikan. Polisi dan tim forensik tiba di TKP dan menyaksikan di gudang pemandangan horor yang membuat mereka mual. Ketika mereka memeriksa rumah, bau busuk yang sangat tajam tercium dari kamar mandi dan kamar tidur. Bonnie dan Ernestine menyampaikan kecurigaan mereka. Lialah yang melakukan aksi keji itu. Polisi memeriksa catatan mereka. Lia Joy Ward, wanita itu ternyata telah berada di tahanan polisi. Dia menyerahkan diri karena telah melanggar ketentuan bebas bersyarat. Suatu kebetulan yang sangat baik. Polisi tak perlu lagi repot-repot mencari wanita itu. Mereka pun menginterogasi Lia. Lia mengaku semuanya terjadi di awal April 2003. Dia dan Ijaz bertengkar. Sebenarnya sebelumnya pun Ijaz sudah sering melakukan KDRT padanya. Tapi kali ini Ijaz mengamuk di luar batas dan menyerangnya. Tak ada pilihan untuk membela diri, Lia terpaksa mendor suaminya. Tapi polisi curiga. Setelah membela diri, Lia tidak menghubungi polisi dan malah melakukan aksi paling keji dan menyembunyikan korbannya. Lia pun diseret ke pengadilan.
Lia menegaskan dia hanya membela diri dari tindak KDRT Ijaz. Ijaz adalah orang Pakistan, dan menurut Lia, dalam budaya Pakistan, hal itu lumrah dilakukan pria terhadap wanita. Tapi semua saksi yang dihadirkan tak ada yang mendukung pernyataan Lia. Tak seorang pun pernah melihat Ijaz menyakiti Lia. Sebaliknya, yang mereka ketahui adalah Lia kerap bersikap tidak terkendali, cemburuan, marah-marah, mengambil uang diam-diam dari rekening bank, dan berbohong. Dia bohong tentang statusnya yang masih istri orang. Dia pura-pura memakai hijab dan berpakaian sopan, padahal malam hari keluar dengan pakaian minim bersama pria lain. Dia juga bohong dan menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang kriminal. Lia sengaja menyerahkan diri kepada polisi karena berharap dia hanya ditahan beberapa bulan karena melanggar aturan bebas bersyarat dan setelah itu bisa melenggang bebas. Tapi taktik Lia terbukti gagal. Atas kejahatannya pada November 2005, pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup padanya. Jordan Ahmad kehilangan ayahnya di usia 11 tahun, dan yang begitu memilukan, dia langsung menyaksikan penemuan mengerikan itu di gudang. Jordan telah memaafkan Lia. Dia tidak ingin memendam dendam dan kebencian, karena hal itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Lagi pula, semasa hidupnya, sang ayah Ijaz selalu mengajarkan padanya untuk tidak memendam dendam kepada siapapun. Lia Joy Ward, sang damsel in distress palsu, bisa mengajukan bebas bersyarat tahun 2058 di usia 83 tahun. Ini foto terakhirnya di Bui. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.